Cerpen berjudul Sang Guru Juki, karya Ali Akbar Nafis. Juki bukan tentara, dia guru. Sebenarnya dia tidak perlu ikut-ikut menyingkir ke pedalaman pada masa perang itu. Ikut tidaknya dia tidaklah akan menentukan menang kalah mereka yang berperang. Kalau dia merasa perlu juga ikut, alasannya cuma satu, agar tidak disangka mengkhianati teman-teman yang berjuang menegakkan kebenaran. Juga menurutnya semua orang harus meninggalkan kota agar musuh tahu bahwa rakyat tidak menyukainya. Kalau itu tidak mungkin, semua orang terpelajar yang harus menyingkir. Aku pikir taktik itu benar juga. Maka istrinya Rosni dengan dua anaknya yang masih kecil ditinggalkan pada mertua di kota. Karena perempuan tidak perlu ikut perang, apalagi membawa anak-anak yang masih bayi. Mereka akan jadi beban perang saja, katanya memberi alasan pada istrinya. Perang ini tidak akan lama, hanya 3 bulan, paling lama 6 bulan. Musuh tidak akan mampu berperang lama-lama. Dia menambahkan berpisah dengan anak dan istri di masa perang. Untuk masa 3-4 bulan pertama bukanlah masa berat. Apalagi di desa penguncian, Juki menumpang tinggal di rumah seorang muridnya. Murid perempuan yang menerimanya dengan segala rasa bangga dan hormat. Seorang murid kepada guru, apalagi kepada guru yang ikut berjuang. Tapi setelah 4 bulan masa berlalu, tanda perang akan cepat berakhir tidak terlihat. Batinnya pecah berantakan. Dalam sepotong hatinya ada rasa malu karena dilayani demikian ramah tanpa perlu memberi apapun. Dalam sepotong hati sisanya Siti, murid yang penuh perhatian mengurus kepentingannya, terasa sebagai seorang wanita. Juki tergoda Siti dipeluk dan diciumnya, mulanya pada pipi, lalu seterusnya pada bibir. Dan kemudian mereka kawin. Maka lupalah Juki pada anak dan istrinya yang di kota. Ketika Siti mulai mengandung, desa itu diserbu dan diduduki musuh. Juki yang semula jadi guru, kemudian ikut aktif menjadi pejuang. Tidak bisa lain selain harus mengungsi lagi ke pedalaman yang lebih dalam, karena dia tidak mau ditangkap musuh yang konon tentara yang suka main tangan sampai popor senapan. Di desa pengungsian kedua, Juki diajak tinggal di rumah seorang muridnya yang laki-laki, Oncon namanya. Oncon nama panggilannya. Dia pikir dia akan aman, akan tetapi ibu Oncon beda, sudah lama menjanda dan usianya hanya 2-3 tahun lebih tua dari Juki. Kata orang, setiap laki-laki yang pernah berulang kawin tidak sulit mengulangnya berkali-kali. Juki laki-laki yang seperti itu, apalagi jauh di pedalaman yang tidak diketahui berapa lama lagi dia harus mengungsi. Lewat sebulan tinggal di rumah ibu Oncon, maka kawin lagi lah dia. Kawin dengan perempuan yang sudah lama menjanda. Juki dimanjakan benar. Dia dibelikan 2 setel pakaian dalam dan piyama yang berbeda warnanya, sepasang sendal kulit model kepala buaya, serta sarung pelikat dan baju model gaya Betawi yang putih berterawang. Semua serba baru. Dengan itulah Juki dibungkus keseharian kemanapun dia pergi di desa pengungsian itu. Sedangkan pakaian yang dibawanya dari kota tak pernah dikenakan lagi, karena dia tidak tahu di mana disimpan istrinya. Namun Juki maklum akan siasat istrinya, bahwa tidak akan dilepas perempuan itu mengungsi lagi bila musuh datang menduduki desa itu. Karena bagaimana mungkin seseorang ikut bergerilya terus dengan mengenakan piyama? Tidak lucu, pikirnya. Kawin di daerah gerilya tergantung pada kefaedaannya. Lebih dari itu tergantung pada nyali, kata Juki pada Sidali ketika mereka bertemu. Konyol kamu, kata Sidali. Kupikir enak jika numpang di rumah orang tanpa memberi apapun. Enak ya memang, tapi hatiku ini yang merasa tidak enak. Tidak ada jalan lain. Si janda dapat suami, aku dapat makan. Impas lah, kata Juki seperti seenak perutnya. Jika desa ini diduduki musuh pula, bagaimana kau? Daripada ditangkap dan dibicarakan musuh, ya biarlah ditangkap janda lagi. Apa salahnya? Halal, jawab Juki. Jawaban itu menyeruduk nilai moral dalam perut Sidali, karena beberapa hari sebelumnya dia memprotes sobatnya Mayor Anco yang membayarkan anak buah memperkosa perempuan di desa itu. Anco menjawab santai, perang menempatkan prajurit tidak punya pilihan lain daripada membunuh atau terbunuh.
maka itu peristiwa perkosaan, perampokan, dan penyiksaan tidak berarti apa-apa dibanding dengan kematian demi tanah air. Di mana-mana pun begitu, perempuan bahkan dijadikan sama dengan barang rampasan. Dan apa salahnya bila anak buahku hanya memakai, bukan merampas perempuan itu? Perang ini perang orang sebangsa, Anco. Tangkis Sidali yang pada prinsipnya tidak menerima perlakuan durjana tentara terhadap penduduk, karena menurutnya jika tentara itu tidak ganas tapi memperlakukan penduduk sebagai bangsa yang disantuni, perang itu akan selesai sebelum banyak korban berjatuhan. Wah, bacalah sejarah. Di zaman Nabi pun ketika orang Arab berperang antara sesamanya sudah begitu. Simaklah sejarah masa itu, kata Ancok. Sidali tidak bisa menerima dalil itu, apalagi dengan mengaitkan dengan Nabi yang junjungannya. Dia memang tidak tahu benar sejarah peperangan Nabi. Namun menurut logikanya Nabi tidak akan membenarkan pasukan merampok dan memperkosa musuh-musuh yang ditaklukkan. Oleh karena peperangan Nabi mengandung misi yang amat mulia, misi kesucian agama. Bagaimana musuh bisa ditaklukkan dan menerima Islam apabila pasukan Nabi sama ganas dengan tentara jahiliyah? Lalu katanya dengan emosi tak terkendali, zaman itu dengan zaman sekarang beda. Perang sekarang terikat dengan konvensi internasional. Naik betul kau Dali. Justru perang sekarang jauh lebih kejam dari masa dulu. Meski bom atom dilarang, namun akibat bom napalm tak kurang ganasnya ketika ditembakkan ke desa. Itu yang berlangsung sekarang, Dali, kata Ancok seraya menepuk bahu si Dali tanpa peduli yang si Dali tidak suka diperlakukan seperti anak sekolah bila ditepuk bahunya oleh guru. Bagaimana perasaan apabila istrimu atau anakmu diperkosa musuh, tanya Sidal kemudian. Ancok tidak segera menjawab saat air mukanya berubah. Jari jemari tentaranya gemeteran. Dengan nada suara yang rendah, Ancok berkata, itulah resiko perang. Berapa kali lagi kau akan mengungsi apabila perang ini masih akan berlanjut? Tanya Sidali pada Juki. Kau mau tahu juga berapa kali aku akan kawin lagi, bukan? Itu tergantung, jawab Juki sekenanya. Lama kemudian barulah Sidali bertanya lagi, bagaimana kau mengemasi istri-istrimu nanti bila perang berakhir? Kau pikir hidup perempuan-perempuan desa itu bergantung pada suaminya? Mereka perempuan yang mandiri, mereka punya rumah, punya tanah, punya ladang untuk menjamin hidupnya. Tapi di mana letak moralnya? Moralnya adalah pada kebanggaan orang desa dapat suami orang kota. Seperti aku, guru lagi. Yang aku tanya bukan mereka, tapi Waang sebagai guru, kata Sidali dengan menggunakan kata Waang sebagai kata engkau yang lebih kesal dalam bahasa daerahnya. Biar guru, waktu perang moralnya beda, tapi kamu tidak ikut perang, cuma kawin melulu. Moral perang orang Minangkabau masa dulu menjadikan aduan kerbau daripada mengadu manusia untuk berbunuhan. Itu sama dengan judi dalam dongeng. Mereka berdebat terus tak putus-putusnya. Sidali dengan emosi, sedangkan Juki tak pernah kehilangan helah yang melerainya. Beduk maghrib di tabuk orang, melerai perdebatan bukan pandangan hidup mereka. Tiba juga giliran desa itu diduduki musuh. Semenjak itu Sidali tidak pernah ketemu Juki lagi. Entah kemana dia lari. Menurut sangka Sidali, di setiap desa pengungsian Juki pasti menikah lagi. Pada pengungsian terakhir, yakni setelah desa pengungsian Sidali ke-5 diduduki musuh pula, dia diangkut ke kota sebagai tawanan. Pada mulanya dia disekap bersama puluhan tawanan lainnya di salah satu gudang dalam komplek asrama batalion selama 3 bulan. Selama jadi tawanan itu, Sidali merasa arti dan harga dirinya sebagai manusia betul-betul tidak ada lagi. Dia dihina, dicaci, dipukul sampai hampir seluruh tubuhnya membiru dan juga disulut dengan api rokok. Waktu mengambil makanan dia harus antri dengan berjongkok. Si penjaga mendorong piring nasinya dengan kaki. Dia ingat film Stalag 17 yang dibintangi William Holden, mengisahkan tentara Amerika dalam kamp tawanan Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Tidak ada penyiksaan oleh tentara pemenang terhadap musuh yang kalah. Karena penderitaan itulah setiap selesai sembahyang Dali berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah semangat kawan-kawanku agar bertempur terus.
karena itu lebih baik daripada jadi tawanan. Si Dali tidak tahu apakah doanya dikabulkan Tuhan. Yang dia tahu ketika dipindahkan ke penjara umum, bekas luka bakar oleh api rokok telah sembuh. Hanya bekas-bekas saja yang menghitam. Kulit tubuhnya yang biru memar oleh bekas pukulan dan tendangan tidak terlihat lagi, tapi dagunya miring ke kanan dan sebagian giginya rontok. Di penjara itulah si Dali ketemu Juki lagi. Sekilas saja dia sudah tahu itu temannya, tapi Juki seperti tidak mengenalnya atau tidak mau mengenalnya lagi. Juki menempati ruangan di samping kantor sipil, sedangkan si Dali pada bangsal berbau kencing yang ditempati oleh lebih dari 20 orang hingga tidurnya berdesak-desakan. Pada balai-balai besar yang terpasang dari dinding depan ke dinding belakang, tengah malam bila ada yang mau kencing, lepaskan saja di lantai. Besok pagi disiram lagi. Namun baunya tak kunjung hilang. Dari omong-omong sesama tahanan di penjara itu, ada 2 golongan tahanan yang mendapat kamar untuk 4 tidur sejajar dengan kantor penjara ialah tahanan politik, sedangkan yang lain sebagai penjahat perang. Yang tersangka sebagai penjahat perang sewaktu-waktu ada yang diambil tengah malam dan tidak pernah kembali. Si Dali tergolong penjahat perang. Antara kedua golongan tahanan itu tidak boleh berkomunikasi. Pada mulanya tahanan politik dapat menerima kunjungan istri atau keluarga sekali sebulan. Kemudian dia 2 tahanan penjahat perang tidak dibenarkan menerima tamu. Bedanya dengan ruangan tahanan batalion, di penjara tidak ada lagi terdengar suara petikan tawanan yang kena pukul. Akan tetapi rasa ketakutan masih terus mencekam, karena hampir setiap malam ada saja tawanan yang dijemput orang-orang bersenjata, tapi tidak pernah kembali lagi. Kalau ditanya kepada pengawal penjara, jawabnya singkat saja, sudah dikirim ke bulan. Dan itu artinya mereka tidak di dunia lagi. Yang dinamakan tempat mandi di penjara itu letaknya di tengah halaman terbuka. Di sekitarnya blok ruangan tahanan ada 2 sumur persegi, 4 yang panjang. Pada masing-masing sumur disediakan 4 timba bertali, 8 timba untuk 100 lebih tahanan yang harus selesai mandi dan berak selama 1 jam. Tentu saja tidak mungkin mereka semua bisa mandi. Paling-paling hanya bisa membasahi badan dengan seember air. Di sana pada suatu hari si Dali ketemu bermuka-muka dengan Juki, tapi bukan waktu mandi, melainkan ketika si Dali bertugas membersihkan ruang mandi. Pada waktu menjelang tengah hari, Juki datang hendak mengambil air wudhu untuk sembahyang berjamaah tahanan politik. Meski tidak berpelukan, pertemuan kedua sahabat itu hangat juga. Juki mengguncang-guncang tangan si Dali kuat sekali. Hanya sebentar tangan itu dilepaskannya. Dia mundur selangkah sambil menatap seluruh tubuh temannya. Kemudian dia menggeleng-geleng kepalanya dengan pacaran wajah yang hibah. Jangan ceritakan apa-apa, aku sudah tahu yang kau alami. Puluhan mungkin ratusan orang yang mengalami seperti yang kau derita. Kuatkan hatimu, perang ini sudah akan berakhir. Tak lama lagi, begitu orang memberitakan, kata Juki. Dan seperti tiba-tiba ingat sesuatu, Juki bertanya sambil mengeluarkan sebungkus rokok dari kantong piyamanya. Piyama yang dibelikan istri ketiganya dulu. Kau merokok? Tidak, kata si Dali sambil menggeleng. Kasih pada teman-temanmu di penjara rokok sulit, kata Juki lagi. Ketika mereka hendak berpisah, si Dali bertanya, Juki, kenapa kau bisa jadi tahanan politik? Menggunakan ini, kata Juki sambil menggetok-getok patok kepalanya dengan jari telunjuk. Si Dali tidak menyesal jalan hidupku yang dia rancang dan lalui, karena dia menghayati benar makna tulisan Haji Agus Salim dalam buku Takdir, Iman dan Tawakal. Maksudnya kira-kira ada takdir yang tidak bisa dipikirkan akal, yaitu lahir dan mati. Lainnya takdir yang datang karena bersebab dan berakibat karena manusia berbuat sesuatu pada satu waktu dan pada satu tempat, maka berakibat tertentu pada diri sendiri. Berbuat dan berakibat oleh perbuatan itulah yang harus dipikirkan oleh akal supaya hidup selamat dunia dan akhirat.
Si Dali telah memilih hidup ikut berjuang bersama teman-teman sekolah yang dia tahu apa akibatnya. Menang atau kalah, si Dali tentu berpikir untuk menang. Tapi ternyata perangnya kalah. Menurutnya itulah kelemahan akalnya ketika hendak memulai. Maka itu meski sangat menderita, dia tidak menyalahkan takdirnya. Tapi yang menjadi pikirannya ialah perilaku Juki. Takdir apakah yang diberikan Tuhan dengan akalnya? Itu seandainya perang mereka menang, Juki akan dianggap sebagai pejuang yang menang. Tapi nyata perang mereka kalah, namun Juki tidak menderita separah si Dali. Kalau Juki pun di penjara, kondisinya lebih baik, lebih enak. Kalau itu dinamakan pemanfaatan akal. Akal apa yang dia pakai? Apakah karena perjalanan akal berasal dari watak turunan atau lingkungan mereka yang berbeda? Sampai keluar dari penjara, dia tetap tidak mampu memecahkan masalah takdir. Sampai di situ dia berhenti berpikir. Bagi si Dali tidaklah penting bagi memikirkan beda takdir yang mereka alami bersama Juki. Pokoknya mereka telah kembali ke kehidupan bermasyarakat. Masa lalu telah lewat, tidak perlu diratapi lagi. Perjalanan hidup masa datang lebih penting dipikirkan dibanding dengan masa lalu. Namun ketika dia ketemu dengan Marwan, teman sama-sama mengungsi dulu, sosok Juki tampil lagi di permukaan. Dia, si Juki itu apa yang penting baginya selain dari dirinya sendiri? Istrinya bisa dia berikan pada orang asal dia bebas dari tahanan, kata Marwan dengan sinis. Otak si Dali berbinar-binar antara percaya dengan tidak dan ingin tahu istrinya yang mana yang tegak dia korbankan. Kau ingat Mbak Iya, istrinya yang ketiga, ibu si Oncon? Dia tidak melepas Juki mengisi lagi ke Aprim dulu kampung itu. Akibatnya dia ditawan. Ketika dibawa ke kota, Baya ikut ditemui komandan Resmen. Dia minta agar Juki dibebaskan komandan. Itu hanya bisa membuat Juki sebagai tawanan politik. Asal Marwan mengandung kalimatnya. Asal maklum, komandan pertempuran biasa berpikir praktis dan dia bertindak cepat. Lalu apa? Tanya si Dali ketika Marwan mengandung kalimatnya lagi. Mbak Iya masih muda, komandan itu membawanya tinggal di rumahnya, bertugas sebagai nyai. Dan ketika komandan itu pindah, Mbak Iya seperti inventaris yang dioperkan sampai Juki dibebaskan setelah perang usai. Apa? Kata Juki. Mana aku tahu apa katanya, karena aku tidak pernah ketemu dia. Menurut kabarnya Juki diterima kerja di departemen berkat bantuan paman si Mbak Iya, kata Marwan. Kian sinis. Dalam hati si Dali bertanya-tanya, siapa sebetulnya yang berkorban atau yang dikorbankan? Jalanan pikiran berlanjut pada istri Juki yang lain, Rosni dan Siti. Apakah mereka ikut berkorban apa jadi korban? Ataukah ikut terserat perjalanan takdir yang berputar di sekitar sumber sejarah? Bila benar, apa makna manusia sebagai seorang sebagai makhluk Tuhan? Lalu kemudian si Dali memperoleh kesimpulan bahwa perang dibangun oleh manusia yang saling punya super ego. Kehancuran, kemusnahan atas manusia tidak lain daripada kiamat yang dijanjikan. Dalam masa kiamat, setiap makhluknya akan ditemui dirinya sendiri sebagai yang beriman atau sebagai pengikut Dajjal yang menjanjikan kenikmatan atas kesengsaraan orang lain. Kumpulan itu meredakan kegalauan pikirannya sehingga dia bisa tertidur. Tapi dalam mimpinya, kasus Juki mengapung lagi dengan pertanyaan termasuk golongan makhluk apa sahabatnya itu. Bertahun-tahun kemudian si Dali ketemu juga dengan Juki. Sudah sama-sama tua. Selain dari hampir seluruh kepalanya kehabisan rambut, kondisi fisik juga Juki lebih kokoh dari gerakannya masih gesit. Demikianlah waktu ketawa mulut Juki lebih lebar. Sebenarnya si Dali ingin bertanya banyak, namun keinginan itu dilepaskannya. Menurutnya buat apa menanyakan kebaikan orang? Lebih afdal menanyakan kesulitan hidup orang sebagai tanda prihatin. Setelah mengudap beberapa potong gorengan dan mereguk kopi di restoran mungil itu sambil bicara hilir mudik, akhirnya Juki bercerita juga tentang dirinya, bahwa selama di Jakarta Juki telah 3 kali lagi menikah. Tidak menarik hati si Dali orang seperti Juki yang tukang kawin. Akan terus kawin lagi bila ada kesempatan. Orang tukang kawin otomatis jadi tukang cerai istri, selalu punya alasan untuk kawin lagi dan untuk cerai lagi.
Namun si Dali ingin tahu juga tentang Mbak Ia yang selalu berusaha dengan caranya untuk menjaga Juki agar tidak kesulitan. Dia selalu menuntut lebih dari kemampuanku dengan menyebut-nyebut usaha dan pengorbanan di masa lalu seperti menuntut imbalan. Kau tahu apa yang dinamakan korban? Apa itu betul-betul bernama korban? Kata Juki setelah lama juga mereka terdiam. Setelah mengalih bahan omongan ke berbagai situasi politik yang sedang berlangsung, si Dali terkaget dalam hatinya ketika Juki menceritakan bahwa istrinya akan terakhir perempuan Belanda. Dulu ia mengajar di IPB, sering ketemu aku di departemen. Dia kerasan tinggal di sini. Ketika kontraknya hampir habis, dia bingung. Lalu aku katakan, jangan bingung, kawin dengan orang Indonesia kalau mau tinggal terus di sini. Lalu apa katanya? Kau tahu? Apa kau mau? Katanya. Tentu saja aku bilang, kenapa tidak? Why not? Kini dia jadi konsultan di BTN. Kau pikir perkawinan demikian bisa langgeng? Tanya si Dali. Sebelum selesai si Dali bicara, Juki lantas memotong. Itulah kau, sejak dulu tidak mau berubah. Selalu berpikir serius, padahal dunia ini tempat hidup serba main-main. Untuk main-main orang buat panggung untuk pesta musik dan teater, atau arena olahraga besar untuk pesta olimpiade. Anak kecil main gundu, orang dewasa main golok. Kalau habis untuk perkawinan, ya bubar, tak usah dipikirkan amat. Hampir si Dali mau muntah karena ada perasaan mual berat pada perutnya. Sampai mereka berpisah, rasa mual itu masih dirasakannya. Selesai dan tamat. Itulah cerpen dari Ali Akbar Nafis berjudul Sang Guru Juki.